Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda orang yang mengingat kematian. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada kepastian dalam hidup ini melebihi pastinya kematian. Tidak ada seorang pun yang hidup abadi, tetapi semua dibatasi dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia akan mati. Orang tua mati, orang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa pun juga akan mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Karena orang yang mengingat kematian, pastilah ia akan bersiap-siap menemuinya. Orang yang sadar dirinya akan menghadap Allah, maka ia akan senantiasa waspada. Dan karena sangat pentingnya mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menemuinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkannya di antara dua perintah untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhiratnya. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha teliti
terhadap apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 19. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama telah menjelaskan tanda orang yang mengingat kematian ada 3. Yang pertama adalah bersegera dalam bertaubat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang sadar dia akan mati, maka ia akan bersegera untuk bertaubat. Sebaliknya, tanda orang yang lalai terhadap kematian, dia akan suka menunda-nunda taubatnya. Maka barang siapa yang mendapati dirinya suka menunda-nunda taubat, maka dirinya sedang diperdaya oleh syaitan untuk lupa terhadap kematian. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar memperbanyak istighfar dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa. Maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sekali lagi, tanda orang yang sadar terhadap kematian, maka ia tidak bosan-bosan untuk terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, tanda orang yang mengingat akan kematian yang kedua adalah bersikap qanaah. Qanaah adalah perasaan puas dalam hati atas semua nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sadar terhadap kematian, ia tidak akan mengeluh kepada manusia. Jika ia punya masalah, ia hanya akan mengeluh kepada Allah dengan tetap bersyukur kepadanya, karena apa yang ia peroleh itulah yang terbaik untuknya. Seorang salaf mengatakan, wa idza syaqauta ila ibni adam innama taskur rahima ila alladzi la yarham. Jika engkau mengeluhkan kondisimu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah yang maha penyayang kepada anak Adam yang bukan penyayang. Makanya sekali lagi, jangan kita mengeluh kepada manusia sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika hati telah bersifat qanaah terhadap setiap nikmat Allah, maka ia akan mensyukuri nikmat tersebut dengan menjadikannya sebagai sarana taqarrub kepadanya, dengan dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu perkataan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanyalah sebuah musibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang tidak bersikap qanaah, maka ambisi hidupnya hanyalah mencari kenikmatan dunia. Ambisi hidupnya tidak pernah selesai, selalu merasa kurang. Obsesi tertinggi dalam hidupnya
adalah bersenang-senang hingga akhirnya lalai dari mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mungkin kita pernah menyaksikan orang yang kaya raya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, didapati banyak memiliki simpanan harta yang ia cari dengan susah payah berpindah tangan, meski pertanggungjawaban di akhirat tetap pada dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka letakkanlah dunia di tanganmu, jangan sampai diletakkan di hatimu hingga membuat kita cinta dunia dan lupa terhadap kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, adapun tanda orang yang mengingat kematian yang ketiga adalah semangat dalam ibadah. Bagi orang yang sadar akan kematiannya, maka ia akan semangat dalam ibadah, bukan justru bermalas-malasan. Banyak orang yang ketika mendengar suara adzan mengatakan ya adzan lagi. Sangat berat hatinya mendengarkan panggilan adzan, padahal seharusnya ia senang karena ia sedang dipanggil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bentuk semangat dalam beribadah adalah berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanyalah kepada Rabb engkau berharap. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau mengatakan, an-nafsu illam tusghiluha bil haqqi sagolatka bil batil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, pasti niscaya akan disibukkan dengan keburukan. Oleh karena itu, sibukkanlah diri kita dengan kebaikan, agar kelak berat timbangan kebaikan kita dan akan mendapatkan kehidupan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditempatkan di surga yang memuaskan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Al-Qari'ah ayat 6 sampai 7. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi adimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala habibinal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, beruntunglah orang mukmin yang sadar bahwa hidup ini adalah ujian sesaat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini menuju kehidupan yang abadi. Merugilah mereka yang menjadikan dunia ini tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk mencari kesenangan sesaat, lupa dengan tanggung jawab akhiratnya. Karena setiap manusia pasti akan melalui fase kehidupan. Yang pertama adalah yaumun mafqud, apa yang disebut dengan hari yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, silahkan
masing-masing melihat apa yang telah terjadi pada masa lalunya. Jika ia melihat banyak pelanggaran, baik itu kepada Allah, kepada sesama manusia dan lainnya, maka hendaknya ia meminta ampunan. Jika melihat ia telah banyak melakukan kebaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal solehnya. Fase yang kedua adalah yaumun masyhud, hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah yang di tangan kita. Jangan sampai kita gunakan sedikit pun untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan na'udzubillah untuk bermaksiat kepada Allah. Gunakanlah semaksimal mungkin untuk ketaatan. Inilah fase yang menentukan kehidupan kita selanjutnya, terlebih di penghujung hayat kita yang menjadi penentu diterima atau tidaknya amal kita. Yang ketiga adalah yaumun maw'ud, hari esok. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan banyak berharap terhadap hari esok, karena tidak ada jaminan apakah besok kita masih hidup atau tidak. Jangan menunda amal hingga esok jika hari ini mampu untuk kita kerjakan. Yang keempat adalah fase yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan, yaitu kematian. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati, tidak ada yang mengetahui. Namun yang penting adalah kita harus mati dalam keadaan beriman. Adapun fase yang kelima adalah yaumun mahdud, yaitu hari yang terbatas, yaitu hari akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada hari ini kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amalan kita. Hari ini kita digiring apakah masuk ke dalam surga ataukah ke neraka. Barang siapa yang terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah hakikat orang-orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah kelima fase kehidupan yang sudah dan yang akan kita jalani. Maka di saat kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita isi dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal fakhsha'a wasyada'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah.